manusia. Ketika dia jadi manusia, dia tetap Tuhan. Ya, dia hidup di dunia 33 tahun, dia tetap Tuhan dari kecil sampai dia naik ke surga. Karena dia adalah Baik. Tuhan yang datang Ya udah. Oke. ya, dan jawabannya udah saya tangkap. Jadi waktu hidup di dunia adalah Yesus Tuhan. Waktu dia buang air besar di kamar mandi, yang buang air besar siapa? Tuhan apa manusia? Oke, baik. Apakah salah ketika Tuhan dalam keadaan seperti manusia, dia merendahkan diri seperti manusia? Apakah dia salah ketika melakukan hal-hal yang sama seperti manusia? Hal-hal yang sama seperti makhluk? Oke, katanya tadi selama hidup di dunia dia Tuhan. Giliran dia buang air besar di kamar mandi, apa salah? Pertanyaan saya, lu jawab dulu, dengerin dulu pertanyaannya. Waktu Yesus masuk kamar mandi buang air besar, apakah dia itu Tuhan apa manusia? Jawab. Oke, jadi begini, ketika Tuhan datang ke dunia, dia merendahkan diri setara dengan manusia. Apakah salah ketika dia melakukan kehidupannya sama seperti manusia? Saya tanya ulang. Tunggu. Saya tanya, kamu nggak jawab pertanyaan. Kamu nggak jawab. Waktu dia masuk kamar mandi boker, yang boker itu Tuhan apa manusia? Jawab. Ya, tadi kan sudah saya jawab. Apa? Yang boker apa? Tuhan apa manusia? Dia tetap Tuhan. Mau dia melakukan hal-hal yang sama seperti manusia, dia tetap Tuhan. Oke, baik. Kalau saya sudah menjawab. Langsung aja jawab. Kenapa kamu masih bertele-tele loh? Kenapa kamu masih bertele-tele ketika saya sudah berkata seperti manusia dalam keadaan artinya artinya Tuhanmu boker, betul? Ya betul. Dalam keadaan manusia. Tuhan boker. Udah, nggak usah tambah. Tuhan Demian boker. Tuhan Demian boker. Tinggal ulang. Diam semuanya. Dia jangan. Tinggal kamu ulang. Ikuti. Dengerin dulu, Demian. Ikuti kata-kata saya. Kamu tinggal ulangi. Tuhan saya namanya Yesus boker. Ulang kata-kata saya. Silakan. Ya. Kenapa? Silakan. Nggak usah kalau ulang bahwa Tuhanmu. Saya bukan anak TK. Saya bukan anak TK. Berarti Tuhanmu boker, betul? Iya. Lanjut. Oke, baik. Terus sebentar, Kang, yang ikut ngambang itu bagian dari Tuhan gitu. Kalau lagi dikali, bagian ngambang itu bagian dari Tuhan juga. Oke, sekarang giliran kalian kan dari tadi muter-muter sana sini. Sekarang giliran saya bertanya. Ya. Ketika Tuhan dia merendahkan diri menjadi manusia dan dia melakukan hal-hal yang sama seperti manusia, salahnya di mana? Salahnya tidak sesuai dengan kitab lo. Apakah dia sedang melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang dosa? Oke, saya jawab ya. Kitab lo. Sebentar Pak Iman, saya jawab dulu. Waktu Tuhan mau jadi manusia, saya ikuti kata-katamu nih. Salahnya banyak. 1, waktu dia jadi manusia, Tuhanmu minjam keledai, belum dikembalikan. Jangan lari ke sana dulu. Artinya gimana sih lari ke sana kan salahnya. Waktu dia berkesana ke sini loh. Kan manusia, salahnya kan aku tunjukin salahnya Tuhan. Demian, dengerin baik-baik. Kamu bertanya, waktu dia jadi manusia salahnya di mana? Salahnya banyak kalau jadi manusia. Memang ada manusia sempurna. Oke. Dengerin dulu saya jawab. Dengerin dulu. Kamu berbicara kamu kan bertanya, saya jawab. Ya, oke. Salahnya di mana kalau Tuhan menjadi manusia? Jadi saya mau jawab. Waktu Tuhan menjadi manusia itu salahnya banyak. Kenapa? Manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti pernah berbuat salah. Apakah saya kasih contoh salahnya Tuhanmu waktu jadi manusia? Perlu dikasih contoh? Bagaimana, setuju? Oke, jadi tunggu. Kalian ini muter-muter tapi nggak paham apa yang saya katakan ya. Saya kan katakan tadi ketika Tuhan jadi manusia, tadi kan saya katakan ketika Tuhan jadi manusia bukan berarti Tuhan itu adalah makhluk. Kamu ngerti nggak apa yang saya katakan tadi? Kamu bertanya aja deh, saya jawab, silakan. Nah, artinya kamu tidak mengerti. Artinya Anda tidak mengerti. Ya udah, kamu tanya. Jelaskan. Nah, gini, oke, baik. Nah, ketika tanya.
tidak ada satupun ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang bisa membuktikan dia berbuat salah. Enggak ada sama sekali. Tapi mereka mengambil kalimatnya bahwa dia mengaku dia sebagai raja, dia sebagai Tuhan, sebagai bukti supaya dia disalib. Mereka sama sekali tidak Nah menunjukkan bahwa sekarang, dia beda dan segala macam. nah, oke. Sekarang Tunggu. sekarang ini yang muter siapa? Dengerin dulu. Yang muter siapa? Kamu nyebutin Yahudi, kamu nyebutin salib. Saya mau tanyakan. Kok Ketika kepanjangan? tunggu Tanya aja tunggu. langsung, nggak usah diterangkan. Iya, Tanya, ayo. Makanya dia Tanya buru. Oke, ketika Tuhan merendahkan diri sama seperti manusia, dalam arti dia melakukan hal-hal yang sama seperti manusia, maka apakah dia sedang melakukan hal-hal yang dosa, hal-hal yang salah? Oke, saya jawab ya. Kalau Tuhan menjadi manusia, artinya Tuhanmu itu banyak salah karena manusia tempatnya salah. Paham? Mau saya kasih contoh? Aduh, ini artinya kamu tidak Apa mengerti sih? apa yang saya tanyakan. Kamu jawab, coba perbaiki pertanyaanmu, diulang. Perbaiki pertanyaanmu, biar orang dengar Aduh, baik-baik. Coba kamu bertanya baik-baik. Logikamu nyungsep. Oke, gini, saya Kok ulangi nyungsep gimana? Iya, ulang bertanya, ulang. Saya ulangi sekali lagi, ketika Tuhan itu dia merendahkan diri sebagai manusia dan dia melakukan hal-hal yang seperti manusia. Misalkan saya kasih contoh langsung. Dia misalkannya air, dia melakukan hal-hal yang sama. Dalam arti dia itu tidak melakukan, apakah dia sedang melakukan hal-hal yang salah? Saya jawab. Dia silakan jawab. Ya, artinya kalau dengerin dulu saya aja jawab, Demian, dengerin dulu. Silakan. Waktu Tuhanmu. Pindah ke dua ayo. Waktu Tuhan. Dua aja, Kang. Pindah. Iya, aduh aja yuk. Nggak enak di sini ruang utama. Baterai saya lagi 24%. Iya, bentaran dulu 5 menit sono. Oh, siap. Alasan aja Demian lu, alasan aja lu. Saya screen. Lihat ya, baterai saya lagi lihat tuh di layar. Udah. Jadi saya jawab. 24%, lihat di atas itu. Jadi kamu nggak kelihatan tadi, Demi. Masa sih? Ya udahlah, nggak apa-apa. Di atas kalian itu 24%. Iya, kamu udah, kita maklumi. Kamu lagi di atas pohon, karena di atas pohon nggak ada listrik buat ngecas kan. Udah selesai, saya maklumi itu. Karena kamu nih sekarang di atas pohon, oke? Ya udah, atau kalau nggak di tengah laut nggak ada listrik, oke? Jadi pertanyaanmu tadi, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah waktu Tuhan merendahkan diri manusia, apakah dia salah? Apa gimana? Gimana pertanyaannya begitu kan? Iya kan? Kamu kan bertanya begitu, waktu Tuhanmu. Waktu Tuhanmu merendahkan diri menjadi manusia, apakah salah Tuhan saya merendahkan diri menjadi manusia? Kan begitu pertanyaannya. Salah pertanyaannya. Ini pertanyaanmu aja saya luruskan dulu nih. Jangan ketawa. Kamu mau dialog apa enggak sih? Mau dialog apa enggak? Mau coba ceng-cengan? Enggak lucu. Lucunya di mana? Pertanyaan saya gini, ketika Tuhan itu merendahkan diri menjadi manusia, dalam arti ya, dia melakukan Kamu ini bertanya, kamu bertanya apa menerangkan? Hah? Ini kamu bertanya aja langsung. Bertanya itu apakah yang dimaksud dengan A? Bagaimana Tuhan begitu bertanya? Kamu kok bertanya nerangkan gitu? Saya ganti. Bertanya langsung. Oke, saya ganti pertanyaannya karena otakku untuk mencerna. Iya. Oke, saya nggak mampu mencerna, otak saya nggak mampu mencerna pertanyaanmu. Karena bukan pertanyaan, kamu jelaskan. Bertanya langsung to the point. Ayo, monggo. Lu kata-kata pertanyaan lu nggak ngerti, Demian. Lu yang otaknya pas-pasan. Lu kalau nggak ngerti pertanyaan. Jangan diajak. Jangan dipaksa, biarkan dia. Silakan bertanya. Oke, saya mau bertanya. Rubah pertanyaannya yang jelas. Silakan. Oke. Saya bertanya nih tentang ini. Iya. Di dalam Al-Qur'an ya Isa itu menciptakan burung atas. Kau pindah Kak? Iya, tunggu ini tentang ketuhanan ini. Tentang ketuhanan. Nah, pertanyaan saya gini, apakah ada seorang nabi yang diberikan mujizat berupa penciptaan? Nyiptanya juga cuma satu doang. Gitu doang.
Iya itu doang. Semua nabi diberi izin untuk bermukjizat, termasuk Nabi Isa, untuk membuat burung dari tanah liat. Itu bukan pertanyaan saya, itu bukan pertanyaan saya. Itu Dengerin bukan dulu. pertanyaan. Enggak nyambung jawabannya. Tadi kamu sebut Nabi Isa Iya, dari maksud burung. mujizat itu kan ada bermacam-macam, tapi maksud saya apakah ada seorang nabi yang diberikan mujizat berupa penciptaan? Karena gini di Quran kan mengatakan Isa Ada, dengan cara menciptakan. ada, Saya tanya, siapa? ada Nabi Isa. Banyak Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Sebentar Bang. Roba lagi pertanyaan aja. Coba betulin pertanyaanmu. Betulin. Pertanyaannya gini Bang Andi, tadi apakah ada nabi selain Nabi Isa? Mungkin gitu ya pertanyaannya, Demian. Enggak. Bang siapa ini? Bang ini gagal fokus. Bukan lu bertanya aja puter-puter. Putar-putar juga saya kan bertanya. Coba Andi, coba saya ngomong dulu. Demian. Sebentar. Demian. Terlalu banyak nanti dikatakan royok. Bentar. Nanti dia bilang keroyok lagi. Bang Andi, bentar Bang Andi, 1 menit aja. Demian. Iya, monggo. Demian. Iya, bro. Kalau kamu bertanya Demian, tolong diperjelas. Nanti ujung-ujungnya saya tabuk bolak-balik muka kamu Demian. Silakan Bang Andi. Jangan emosi Bang. Jangan. Ya lanjut. Bertanya yang baik, to the point gitu loh. Ayo bertanya. Oke. Saya bertanya. Iya. Kan gampang dimengerti. Kok susah banget gitu. Kamu bertanya aja enggak jelas. Selain Nabi Isa, ini. Apakah ada seorang nabi selain Nabi Isa yang diberi mujizat berupa penciptaan? Karena yang saya ketahui di dalam Quran hanya Nabi Isa. Udah. Oke, saya jawab. Saya jawab ya. Kamu diam ya. Oke. Apakah saya ulang pertanyaanmu nih biar kamu jelas. Apakah ada nabi selain Nabi Isa diberi mujizat tentang penciptaan selain Nabi Isa ya? Oke, jelas ya pertanyaannya ya. Benar nggak pertanyaanmu nih? Benar apa enggak? Jangan ketawa dong Demian, jangan ketawa. Si goblok ketawa mulu, si goblok. Susah memang dia. Gimana? Jangan kata goblok. Katanya kamu cerdas, bro. Kok begini? Pantasan kamu dia nggak dipanggil jadi tim debat dari Jum Kristen karena kualitasmu begini gitu. Kamu kan nggak pernah jadi tim debat, bro. Kata siapa? Kamu hanya kata kamu. Di Facebook. Jadi sekarang di Facebook. Di WhatsApp kan banyak teman-temanku. Oh di Facebook WhatsApp. Iya kalau teman-teman banyak, main jadi tim nggak ada kan, lu nggak masuk kan? Kata siapa? Itu kan kata kamu. Kemarin kan saya. Lah itu namanya nggak ada tuh. Ada yang mau masuk di Zoom Kristen. Harus dengerin, Demian. Sebentar. Minggu nggak ada nggak ada nama Demian di situ. Selasa nggak ada nama Demian. Di mana? Ada datanya kami punya. Yang mau debat. Kamu kan sok tahu. Saya katakan kalian itu kan sok tahu. Nah, yang sok tahu kalau begitu, Demian nanti kita masuk di Zoom Kristen berdua. Kita tanya sama Om Jeb sebagai ketuanya di sana. Iya baik. Kita langsung bertanya kepada dia, apakah Demian masuk dalam tim debator di sini? Biar mereka jawab ya, oke? Ya, silakan. Boleh? Ya, silakan. Kamu sekarang cari linknya Kristen. Kita masuk berdua yuk ke sana yuk. Ya, kita klarifikasi omonganmu yuk. Saya kabari dulu kawan-kawanku. Oke. Iya silakan. Saya tunggu ya. Jangan kabur lu. Ini tadi siapa Muslim yang bilang saya bodoh? Perlu saya jitak kepalanya. Jangan udahlah. Mana orangnya tuh? Wajar lah orang mengatakan kamu bodoh Demian. Kamu tadi ada kok di sini. Enggak ketangkap ini siapa yang tadi bilang saya bodoh. Wih, main tangkap aja. Dari mana lu? Siapa itu? Main tangkap aja, hebat kali kau. Saya mana orangnya? Demian, di saat kau menyatakan orang bodoh, tidak sampai akal orang nggak marah. Coba lu bilang R. Tapi pas kau ngomong, kau marah. Coba lu bilang R dulu, R. Demian. Kita pindah ke H2H atau tidak sama sekali? Lu bilang baterai tinggal 24. Lu masih ngerocos aja. Sekarang buat tantang sama saya di H2H. Kalian ini udah menghina saya. Tadi bilang saya goblok. Jadi juga lu bilangin gua goblok.
Kalian kan duluan. Begini Ya, Demian. H2H yuk, H2H. Wajar kamu Mas. Demian, dengerin saya baik-baik Demian. Wajar kamu dikatakan bodoh, Bro. Kenapa? Kamu sudah mengiyakan Tuhanmu buang air besar dan boker Tuhanmu ngambang di air. Bodoh. Kalau iman Hanya saya, manusia iman saya bodoh. bukan berarti Dengerin dong, dengerin dulu saya ngomong, dengerin dulu. Iya, itu karena Dengerin kalian dulu. ketakutan loh. Tunggu. Dengerin dulu, Bro. Dengerin Ketika dulu. Hanya orang bodoh. Tunggu. Hanya orang bodoh Tunggu. yang mengatakan, kamu ini ngomong, hanya orang bodoh yang mengatakan Tuhannya boker. Nggak Itu mungkin kan Tuhan boker. Gini, tunggu. Intinya ketika orang lain Kamu mau kan udah memaksakan mengaku. sesuatu dengan gini, ketika Kamu orang lain itu tadi mau udah memaksakan dengerin Gini. Kamu tadi udah Gini, mengakui Bro Tuhan Gini. boker. Tunggu. Hanya orang bodoh Hanya yang orang mengatakan bodoh Tuhan yang mau boker. memaksakan orang lain untuk memahami pemahamannya. Gini. Tunggu. Gini. Jadi Tunggu. jadi hanya tadi kan Ya, kamu udah intinya ngakui gini, Bro Tuhanmu boker kan? Intinya gini bro, Tadi saya ajak masa inti. Kamu ngakui nggak tadi kamu mengatakan Tuhanmu boker? Ada rekamannya loh. Kamu sudah hanya orang ngakuin nggak? bodoh yang mau Kamu- memaksakan kehendaknya. Hanya karena imannya Iya, tidak sama. kamu makanya dia bisa mengatakan orang lain bodoh. Oke. Ngerti nggak? Oke, sekarang kamu Iya, akui nggak? ngerti Kamu akui nggak itu tadi itu? tandanya kamu nggak ngerti. Itu tandanya kamu Dengerin nggak ngerti. dulu. Dengerin. Kamu akui nggak tadi Tuhanmu boker? Kamu ngakui apa nggak Tuhanmu boker? Saya Ada sudah rekamannya loh. katakan, bro. Tadi kan sudah katakan pertanyaan saya gini. Apakah kamu mengerti apa yang tadi saya jelaskan? Kamu akui nggak tadi Tuhanmu boker? Nggak Akui bisa apa jawab, enggak? kan nggak bisa jawab karena kamu nggak ngerti apa yang saya jelaskan. Makanya kamu ngawur. Kamu mengakui nggak tadi Tuhanmu boker? Kamu sudah mengakui Tuhanmu boker kan tadi? Jadi kalau kamu tadi sudah mengakui, rekamannya ada. Pertanyaan sekarang statement saya gini, hanya orang bodoh yang mengatakan Tuhan boker. Lu Dalam arti paham? ketika orang itu tidak mengerti apa Nggak yang usah, dijelaskan orang lain. nggak usah dalam arti. Nggak usah dalam arti. Dia mau menerima iman Rekamannya orang ada. lain. Dia memaksa orang lain Nggak dan mengatakan usah. bodohnya karena tidak sesuai dengan pemahamannya. Iya. Dalam arti dia lebih bodoh. Dia 2 kali Iya, saya akui. lipat, lebih Saya bodoh 2 kali. akui. Kamu akui kamu Ya, bodoh kan? saya akui saya bodoh. Oke? Gak apa-apa. Tapi kamu udah mengakui bahwa Tuhanmu boker kan? Dalam Selesai arti kan? ketika kamu mengatakan saya bodoh berarti kamu 2 kali lipat dong. Oh iya, 4 kali lipat malah saya. Saya senangin kamu. Terima kasih bro. Oke, Saya mau pamit. oke. Bro. Saya mau pamit. Assalamualaikum. Ah. Shalom. Waduh, kok pamit? Jadi kamu akui sekarang Tuhanmu boker kan? Kamu ngerti nggak apa yang tadi saya jelaskan? Waktu Tuhanmu boker itu kira-kira berapa kali ngeden Demian? Kalau manusia kan ya paling 4 kali lah. Kalau Tuhanmu boker sekali ngeden keluar semua, apa beberapa kali ngeden gitu? Saya mau pamit dulu. Assalamualaikum. Enggak mau jawab dia. Gua udah ikutin maunya nggak mau tuh ya. Demian ayo dong. Waktu Tuhanmu boker dia berapa kali ngeden? Berapa kali kira-kira? Coba hitung-hitung. Kalau manusia kan biasa lah, normal. Kalau Tuhan gimana? Ya. Kalau boker ngedennya berapa kali? Kamu ngerti nggak apa yang tadi saya jelaskan? Nah, saya ulangi lagi sekali Apa lagi. itu? Saya ulangi lagi. Ketika Iya, Tuhan silakan. datang ke dalam dunia, dia merendahkan dirinya sebagai manusia dan dia melakukan hal-hal yang selayaknya seperti manusia. Apa yang salah dari hal itu? Demian, Apakah dia tidak salah. melakukan Oke. itu? Saya bilang salah. Apakah dia- Sebentar, Hadi, apakah- ini cepat selesai nih. Apakah Itu dia salah. melakukan Itu hal-hal yang- salah. Salahnya Ini di mana salah. tuh, Bang? Salahnya di mana Tuhan tidak seperti makhluknya. Dalam arti kamu memaksakan orang lain untuk memahami logikamu. Bukan, itu sesuai kitabmu. Itu kan Di logikamu. kitabmu ada. Kitabmu ada. Saya tunjukkan ya. Kamu kalau Iya. ada, kamu mau mati apa mau gimana nih? Kalau saya tunjukkan Ketika ada saya kitabnya. menjelaskannya lebih benar dari apa yang kamu sangka, maka saya tokik kepalamu, oke? Bukan. Saya ngomong begini. Tuhan tidak sama dengan makhluknya, di kitabmu ada. Mau saya tunjukkan? Mulu tuh. Kalau ada mau kamu ngapain?
Ya, kalau saya menjelaskannya lebih benar dari apa yang kamu sanggah, maka boleh nggak saya jitak kepalamu? Bukan disanggah. Kalau mau nyangka jangan saya yang disanggah, kitabmu yang disanggah. Tuhan roh. Saya ini aja. Tuhan. Yang disanggah kitabmu. Demian. Sebentar. Ada kitab kamu, di kitab kamu ada yang menyatakan Tuhan tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Ya, Satu lagi Tuhan tidak bisa dilihat. Oke, saya jelaskan. Allah itu tidak mungkin dia menjadi makhluk, tetapi firman-Nya itu yang bisa menjadi apa saja, menjadi manusia, menjadi malaikat, dan segala macam. Makanya saya katakan kamu itu sok tahu. Ngerti nggak? Ayat itu gimana? Ayat itu dihapus. Ayat itu dalam arti gini, roh Allah itu, dalam Ayat arti itu roh perlu Allah dihapus apa enggak? Ayat itu perlu ya, dihapus enggak? dihapus itu kan pemahamanmu yang salah. Makanya saya katakan roh Allah itu tidak mungkin menjadi makhluk, dia tidak mungkin datang ke dalam dunia, maka karena dunia ini akan hancur. Tetapi firman-Nya yang hidup itu, yang berkuasa menjadi apa saja untuk datang ke dalam dunia. Sekarang saya tanya untuk Anda, apakah firman hidup atau tidak? Firman Allah itu hidup atau tidak? Kalau pakai ayat putar dia Pak. Ya, enggak, kalian kan sok tahu. Saya sekarang gimana? Oke, Saya kasih ayatnya. Saya kasih ayat. Iya, kasih aja biar dia gimana penjelasannya itu. Oke, tunggu. Sekarang saya tanya, apakah firman Allah hidup atau tidak? Firman Allah kan cuma ucapan. Ya, iya. Bisa hidup. Ucapan itu hidup atau tidak? Tidak hidup. Kalau tidak hidup, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berkata jadilah, maka hal itu pun jadi? Kalau tidak hidup, semestinya itu tidak jadi dong. Itu jadi, udah selesai tugasnya. Ketika itu jadi berarti firman itu hidup. Ketika Anda mengakui firman itu hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan firman-Nya juga hidup, berarti kamu punya dua Tuhan juga yang hidup. Tidak. Allah tetap Allah, firman. Itu tidak hidup, berarti firman itu tidak bisa menciptakan. Tetapi ketika Anda mengakui firman itu bisa menciptakan. Ini saya jelaskan dulu. Oke, firman itu sebentar. hidup. Dengerin baik-baik Demian. Firman itu Kalau hidup. Subhan, dengerin baik-baik. Lu diam. Dengerin dulu. Terus aja lu. Sebentar. Dengerin baik-baik Demian. Dengerin itu orang tua kamu banyak ngobrol, sopan bro. Yang main jitak-jitak kepala nggak bagus lah. Kalau Muslim menjelaskan kamu diam, kamu jangan sok pinter lah. Kamu ini gimana sih? Nih, orang yang menilai itu orang 1 lain. Timotius 6:16. Gak bisa debat itu orang tuh. 1 Timotius 6:16, coba jelaskan. Ya, aku tunggu, saya carikan. Makanya kalian harus sopan sama saya juga. Kalian nggak sopan, saya pun nggak sopan. Loh, cepetan itu. Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Iya, Pak, Matius berapa? 1 Timotius 6:16. 1 Timotius 6. 16. 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, silakan. Ya itu, Tuhan tidak bisa dilihat. Silakan. Manusia Ya, apa yang salah dengan ayat ini? Ya, artinya tidak bisa dilihat dong. Tadi Yesus bilang Tuhan. Iya, bukan Allah ya. Ya. Itu bukan kan Allah ya. Iya. Iya, oke, baik, saya jelaskan. Bukan Allah oke, ya. Baik, saya jelaskan. Iya. Jadi kalau merujuk kepada Alkitab, ketika Anda mengutip satu ayat, maka Anda harus mempercayai secara keseluruhan. Setuju? Setuju nggak? Kalau begitu, silakan baca seluruh ayat Bible-mu mulai dari sekarang. Silakan, supaya kau jelaskan ayat itu. Saya dengarkan. Baca semuanya. Baca semuanya. Kami siap mendengarkan ya. Ya, Bang Hadi. Kita siap mendengarkan ya. Iya, betul. Iya. Karena ayat dengerin dulu, intinya karena nggak usah inti, ayat 1 tadi dibacakan oleh Pak Iman. Kamu bilang harus baca dari secara keseluruhan untuk menjelaskan itu. Silakan baca semuanya. Bukan baca secara keseluruhan, tetapi enggak, saya tidak bilang gitu. Tadi ngomong gitu, bro. Saya lagi bilang gini, ketika Anda mencomot satu dalil, maka Anda harus mempercayai secara keseluruhan. Mempercayai, bukan membaca secara keseluruhan. Oke, bagaimana cara mempercayai secara keseluruhan? Silakan. Bagaimana cara mempercayainya kalau tidak dibaca? Dalam arti gini, ketika saya mengutip ayat lain juga, maka Anda harus mengakuinya. Paham? Ya, silakan. Ayat apa yang kamu kutip melawan ayat yang lain? Oke, baik. Saya menjelaskan ya sesuai dengan Alkitab. Kalian tidak boleh membantahnya. Ini iman saya. Mau kalian terima atau tidak, ya itu urusan kalian. Ya,
dalam Injil mengatakan gini, roh Allah itu tidak bisa datang ke dalam dunia, dia tidak bisa dilihat dan tidak bisa pokoknya setara dengan apapun. Yang datang ke dalam dunia adalah sebentar, Demian. Sebentar, saya potong. Ya, Kita di ayat itu tidak bicara mengenai roh. Di ayat itu langsung bilangnya Tuhan, bukan roh kan Tuhan ya. Tafsiran para rasul. Ya kan? Ya, ini kan tafsiran para rasul. 1 Yohanes ini perkataan Rasul Yohanes. Nah, ya terus? Nah, dalam arti itu kan tafsiran. Jadi kalau kamu membaca secara keseluruhan, maka kamu akan mengerti. Tapi kalau cuma mencumul satu ayat, kamu nggak akan bisa mengerti. Nah, karena sekarang gini, tertangkap bahasamu. Dengerin Demian. Artinya kamu harus baca Bible-mu secara keseluruhan. Tadi kamu barusan ngomong. Jadi kalau ada satu ayat harus dibaca secara keseluruhan. Silakan baca secara keseluruhan. Monggo. Saya tadi nggak bilang kalau saya akan lu tadi ngomong harus dibaca secara keseluruhan. Dari tadi gue diem loh. Gue dengerin lo omongan lu. Bukan dibaca secara keseluruhan. Tadi lo bilang harus dibaca secara keseluruhan. Bukan harus dibaca secara keseluruhan. Lu tadi ngomong harus dibaca secara keseluruhan. Kuping gue nggak budek Demian. Oke. Jadi tadi saya katakan. Demian, satu hal lagi Demian. Harus dibaca secara keseluruhan. Main kroyok kalian ini main kroyok. Tuh kan, main kroyok. Lu yang buat statement harus dibaca secara keseluruhan. Saya katakan harus ketika Anda mengutip satu dalil, maka Anda harus mempercayai secara keseluruhan. Itu kalimat lu bilang harus dibaca secara keseluruhan. Kuping gue nggak budek secara keseluruhan. Lu tadi bilang harus dibaca sebentar, Bu. secara keseluruhan. Oke, sebentar. Demian, kalau mau mengerti Bible secara keseluruhan, dibaca apa dibanting? Jawab. Ya dibaca dong, masa dibanting? Ya oke, artinya harus dibaca dong. Baca sekarang. Oke, kalian mau mendengarkan saya baca sampai selesai? Semuanya lu baca semua. Oke, saya bacakan ya sampai selesai. Baik. Oke, baik. Saya baca dari Torah sampai ke Wahyu. Silakan baca. Baca semua. Termasuk yang digantung di salib, termasuk Tuhan yang mati terkutuk di salib. Ya, semuanya lu baca. Itu kamu buktikan Yesus mati terkutuk. Udah baca aja semua. Termasuk Amsal, Yeskel, bersundal di Mesir, buah dadanya di jama-jama. Baca yang kencang ya, silakan. Oke, baik. Dari Kejadian nih, dari awal mula penciptaan. Kejadian 1, Beresit 1 dalam bahasa Ibrani. Bahasa Inggris. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat bahwa segala terang itu hantu, melayang-layang hantu. Sebentar dulu, jangan dibantah Pak. Ya, sekarang ayat Kejadian 1 ayat 1 saya bertanya. Siapakah yang menciptakan di situ, Allah apa Yesus? Silakan jawab. Yesus. Adakah namanya Yesus di Kejadian 1? Itu kan firman, di situ mengatakan firman yang menciptakan. Saya tanya dulu. Coba ulang dulu ayatnya, ada nggak di situ firman yang menciptakan? Coba diulang baca lagi. Coba baca lagi. Coba baca Kejadian 1 lagi, silakan. Baca baik-baik. Baca lagi. Kejadian 1 pada mulanya Allah. Iya, ini mau dibaca ini, makanya jangan dipotong. Ya, pada mulanya terus. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2. Oke. Oke, stop dulu di situ. Stop dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah ada namanya Yesus di situ? Aduh, ini jaringan jawab. Ini. Apakah ada namanya Yesus di situ? Enggak ada nama Yesus di situ. Ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah ada namanya Yesus di situ, Demian? Ada. Enggak ada. Ada. Kata siapa enggak ada? Mana? Yesus mana kan namanya Yesus di situ? Yesus kan Allah. Hah? Yesus kan Allah. Iya. Oh, Yesus Allah. Oke. Ya, Yesus kan Yesus Allah, gue pegang jadi gue pegang kata-katamu ya. Kalau Yesus adalah Allah, siapa yang menciptakan Bunda Maria? Ya Yesus dong.
Yesus menciptakan ibu kandungnya, betul? Dengerin dulu. Udah mau masuk inti, tolong yang lain yang ikut campur dulu. Berarti Yesus yang menciptakan ibu kandungnya, betul? Iya, lanjut. Oke. Bagaimana caranya Yesus menciptakan ibu kandungnya? Oke, baik. Setelah Adam diciptakan semua manusia akan lahir atau diciptakan dengan cara biologis, ya kan? Setelah Adam. Termasuk juga Bunda Maria diciptakan. Mau ketawa takut dosa. Berarti Yesus, iya kan? Dengerin dulu. Secara biologis, artinya apakah betul Yesus menggauli ibu kandungnya sehingga dia hamil? Oh, itu katamu, itu kan hujatmu itu. Katanya biologis. Kalau begitu terangkan ulang bagaimana caranya Yesus menciptakan ibu kandungnya. Jawab. Lah kan sudah saya jawab tadi. Setelah ada manusia semua lahir karena biologis, termasuk juga Maria, ibu Yesus. Terus bagaimana caranya Yesus menciptakan ibu kandungnya? Bagaimana caranya Yesus menciptakan ibu kandungnya? Bagaimana caranya? Saya jawab tadi. Kok diputar-putar? Enggak, kau jawab. Kau sebut Adam. Jangan sebut Adam. Saya nggak tanya Adam. Bagaimana caranya Yesus menciptakan Bunda Maria? Jangan sebut yang lain. Adam, setelah Adam tidak ada manusia lagi dan diciptakan seperti Adam, tetapi semua manusia diciptakan dengan cara ada hubungan biologis. Makanya lahirlah manusia yang lain. Seperti Maria diciptakan dengan cara itu. Tadi kamu mengatakan Bunda Maria diciptakan oleh Yesus. Sekarang kamu sangkal lagi, gimana sih? Itu namanya mutar. Oke, mutar lagi. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang mengatur hidup matinya manusia? Ya Tuhan dong. Siapa itu Tuhan? Yesus. Artinya Yesus yang menentukan hidup mati ibunya, betul? Ya, benar. Ya, terus Yesus yang mencabut nyawa ibu kandungnya, betul? Ya, benar. Apakah bukan anak durhaka kalau mematikan ibunya? Ya, enggak dong. Kan Maria manusia biasa. Loh kok enggak? Kan Yesus mematikan ibu kandungnya. Apa bukan anak durhaka itu? Bukan dong, semua manusia yang berdosa kan sudah pasti mati. Saya tanya ulang pertanyaannya. Kamu udah ngakui Yesus yang mencabut nyawa ibu kandungnya. Apakah enggak berdosa kalau anak mencabut nyawa ibu kandung? Berdosa apa enggak? Enggak sama sekali. Oh enggak. Jadi kalau kamu mencabut nyawa ibu kandungmu, kamu membunuh ibu kandungmu, berdosa apa enggak? Berbeda konteks. Oh, berbeda konteks. Kalau begitu kita fokus ke Yesus. Artinya Yesus tidak berdosa, dia bunuh ibu kandungnya, betul? Ya, Yesus kan suci memang. Surah 19 ayat 19. Jangan ke Quran. Tidak ada di Quran membunuh ibu kandung. Jelas ya bahwa Yesus membunuh ibu kandungnya, betul? Maria kan hanya manusia biasa. Jangan ketawa. Kamu tinggal ulang bahwa Yesus yang mencabut nyawa ibu kandungnya, betul? Ya, dalam ibu kandung. Kok ibu kandung? Terus ibu kandungnya Yesus siapa? Yesus kan lahir dari seorang wanita perawan. Kamu definisikan tentang kandung. Jadi ibu Yesus nggak punya ibu kandung, betul? Jadi Yesus kan lahir dari kandungan Maria tanpa ada hubungan biologis. Apakah Yesus saya nggak tanya itu. Dalam arti gini, Yesus punya ibu kandung. Sekarang saya tanya. Yesus punya ibu kandung apa enggak? Kamu jangan bertanya. Yesus itu punya ibu kandung apa enggak? Oke, sekarang saya tanya. Di dalam Quran Yesus punya dengerin dulu baik-baik. Yesus itu punya ibu kandung apa enggak? Ya tunggu saya mau balik tanyakan. Yesus itu punya ibu kandung apa enggak? Di dalam Quran mengatakan Isa seorang wanita perawan. Ya kan? Apakah Isa itu anak dari Maryam? Yesus itu punya ibu kandung apa enggak? Enggak. Makanya saya tanyakan di dalam enggak punya. Oh, berarti Yesus enggak punya ibu kandung, betul? Lu jawab dulu, ini praktis kok. Itu Yesus punya ibu kandung. Yesus itu punya ibu kandung apa enggak? Ketika Quran mengatakan Isa lahir dari wanita perawan, maka Isa punya ibu kandung.
Yesus itu punya ibu kandung apa enggak? Bukan, Pak. Ibu kandung itu misalkan karena ada hubungan biologi sehingga si wanita Ya, itu menjadi. Nah itu lu dikandung jangan siapa? jelaskan. Dalam Lu arti jangan gini, jelaskan. Itu saya tanya. dalam arti Isa bukan Isa. anak kandung. Oh berarti Yesus nggak punya ibu kandung, betul? Makanya Quran mengatakan Isa bukan anak kandung Maryam. Isa lahir dari seorang wanita perawan. Ini berbicara Yesus. Itu Yesus punya ibu kandung apa enggak? Dalam arti Quran pun mengakui itu bahwa Isa bukan ibu kandungnya Maryam. Dengerin dulu. Ini ngomong kejadian. Ya, itu Yesus punya ibu kandung. Itu Yesus punya ibu kandung apa enggak? Tadi kan sudah saya jawab sesuai dengan Quran. Kamu jawabannya, kamu nggak ngerti Quran, bro. Kamu Bible-mu aja. Ini ngomong Yesus. Itu Yesus punya ibu kandung apa enggak? Jangan mengalihkan ke saya, kan jawab sesuai dengan Anda. Saya ulang lagi. Itu Yesus punya ibu kandung apa enggak? Sudah aku jawab tadi. Apa jawabannya? Kan kamu nggak dengar berarti apa yang saya jawab. Tadi kamu udah nerangkan bahwa Yesus yang mencabut nyawa ibu kandungnya. Giliran saya tanya apakah Yesus punya ibu kandung, kamu jawab enggak. Saya bingung kok kamu bisa memastikan bahwa Yesus itu ibu kandungnya Maria, itu ibu kandungnya Yesus. Yesus ibu kandungnya Jadi Maria. Yesus nggak punya. Makanya saya berikan perumpamaan itu. Nggak usah berumpama. Aduh ya. Nggak usah berumpama, bro. Lu langsung jawab aja. Yesus punya ibu kandung apa enggak? Makanya saya tanya balik. Isa itu ibu kandungnya siapa? Kenapa dia lahir dari Isa itu, saya jawab. Nabi Isa ibu kandungnya adalah Maryam. Oke, oh benar. Berarti juga Yesus juga bukan anak kandung Maria. Kenapa? Apa sih rusuk ini? Ini tolong di mute dong. Aduh, nggak denger. Apa sih ini? Kenapa Demian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi permisi sahabat-sahabat sekalian, informasi mohon doanya. Insya Allah hari Jumat ini kita punya saudara baru, calon saudara. Insya Allah akan mualaf ya, satu keluarga hari Jumat. Alhamdulillah. Di Kompleks Antang. Beliau penyimak aktif Gerah Mualaf dan juga Zulfikar Official dan channel-channel Muslim. Alhamdulillah saya barusan ditelepon, saya sudah kontak Ustaz. Bisa kita live kan kalau diizinkan oleh masyarakat setempat. Begitu aja sekedar informasi buat sahabat-sahabat sekalian. Nanti mudah-mudahan Demian nyusul. Sementara assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Yang tolong kalau ada sebenarnya sabar. Yang lain tolong itu kalau ada yang orang ngomong. Jangan mic-nya di mute dulu. Oke. Semoga cepat dapat masuk di sini ya. Kita dengarkan baik-baik. Gimana Dimen, mau lanjut apa udah kamu selesai ngomongnya? Udah Bang, saya udah capek. Jadi saya putuskan bahwa di Kejadian 1 ayat 1 kamu mengatakan Allah itu silent please show my itu di Kejadian 1 ayat 1 bahwa Allah itu adalah Yesus sendiri. Menurut kamu nih, saya ikutin loh. Artinya Yesus yang menciptakan alam semesta, Yesus yang menciptakan manusia, Yesus yang menciptakan ibu kandungnya, Yesus yang membunuh, mencabut nyawa ibu kandungnya. Setuju ya? Deal? Ya. Benar. Yang kencang dong, semangat tadi dong. kamu bilang Isa bukan anak kandungnya Maria. Saya bilang Isa adalah ibu kandungnya Maria, nggak ada kata bukan di situ. Kupingmu itu loh. Lah. Tadi kan kamu sendiri yang bilang lo bro. Kupingmu itu loh, saya nggak pernah bilang, nggak ada kata bukan. Nabi Isa itu ibu kandungnya namanya Maryam. Saya nggak pernah mengatakan bukan. Kamu itu kupingmu itu loh. Terus kalau ya saya mau tanya ini penting. Enggak ini dulu diputuskan dulu, disimpulkan baru giliran kamu bertanya. Kamu ulang kata kamu. Nanti kamu dulu.
Kita simpulkan. kamu Dengerin dulu, saya simpulkan di sini. Kamu ulang pertanyaan. pertanyaan. Kalian sudah berikan berapa pertanyaan kepada saya? Iya, udah makanya 20, 50, 100 kali kalian bertanya. Iya, dengerin dulu. Sudah 100 kali kalian dengerin dulu. Giliran saya dong. Iya, disimpulkan dulu. Disimpulkan dulu. Itu saya katakan. Iya, disimpulkan dulu baru kamu bertanya. Disimpulkan dulu. Dengerin dulu kita simpulkan. Bunda, Yesus adalah Allah itu sendiri di Kejadian 1 ayat 1. Dengerin baik-baik. Baru kau ulang pernyataan saya. Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesuslah yang menciptakan alam semesta. Yesus yang menciptakan manusia. Yesus yang menciptakan ibu kandungnya. Yesus pula yang mencabut nyawa ibu kandungnya. Diulangi ini kemudian kamu bertanya kepada saya. Silakan diulang. Kesimpulanmu. Oke, tadi kan kamu berkata bahwa ibu kandungnya Yesus itu Maria. Nah, saya sekarang mau ulangi tanya. dulu ini kesimpulannya. Ayatmu budak, kamu ulangi dulu ini. Saya Demian hari ini menyatakan dalam keadaan sadar tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan bahwa 1. Yesus adalah Allah itu sendiri. 2. Yesus yang menciptakan alam semesta. 3. Yesus yang menciptakan ibu kandungnya. 4. Yesus yang mencabut nyawa ibu kandungnya. Tertanda Demian. Ulang silakan. Ayo ulang. Ayo ulang direkam ini. Ayo. Yang lantang suaranya. Tuhanmu loh ini. Ayo lah yang lantang. Cepetan. Ayo. Silakan. Siapa sih bunyi jangkrik ini? Bang Handi. Ayo Demian. Bang Handi. Ini sama halnya abang paksa orang gila bisa lah. Oh iya. Tak bisa orang sementara gila dicekoki baterai langsung sembuh, nggak bisa lah. Apalagi yang pura-pura gila. Terus agak digoreng. Bang Ade, orangnya hilang ya, Bang Ade. Pelan-pelan. Iya. Orang dipaksa. Orang baru nggak dipaksa. Ya itulah Demian udah hilang, kabur. Ya udah kalau gitu akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.